Nggak Persib Bandung, nggak Persija Jakarta sama-sama kecolongan soal bursa transfer, siapa pemain baru yang akan datang ke kedua tim tersebut. Kalau transfer dari Peralta yang tidak sengaja dibocorkan oleh Sintayong, yang diterjemahkan oleh JJ pada saat perkenalan STY sebagai pelatih dari Persija Jakarta. Begitupun dengan calon pemain dari Persib Bandung yang tampaknya ini bocor dan juga instan viral setelah disebutkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang juga merupakan anak dari manajer Persib Bandung Umuh Muhtar pada saat berbincang dengan salah satu anggota DPRD Jawa Barat, yang dimana videonya ini tersebar dan juga menjadi perbincangan publik karena memang sampai dengan saat ini Persib Bandung belum mengumumkan secara resmi siapa pemain baru yang akan didatangkan, meskipun sejumlah pemain sudah dipastikan tidak akan membela Persib Bandung di musim 2026-2027. Jadi konteksnya itu kayaknya di kantor DPRD Jawa Barat sehabis rapat antara Wagub, yang dimana rapat tersebut dihadiri oleh Wagub dan juga para anggota DPRD, dan salah satu anggota DPRD ini menanyakan kepada Erwan bagaimana kelanjutan berita dari rumor transfer Peralta ke Persib, dan dijawab oleh Erwan Setiawan kalau misalkan Peralta ini sudah hampir pasti ke Persija, tapi Persib nggak mau kalah karena mereka akan mendatangkan ex pemain dari Real Madrid yaitu Jesse Rodriguez, yang kita tahu ini merupakan salah satu nama eh, yang malang melintang di sepak bola Eropa. Sontak perbincangan tersebut, kalimat yang dilontarkan oleh Erwan ini menjadi pembicaraan bobotoh di media sosial, meskipun memang sampai dengan saat ini belum terkonfirmasi dan gua juga belum menanyakan dan juga tidak mau menanyakan kepada klub kebenaran rumor tersebut, karena sejatinya itu merupakan ranah dari klub yaitu Persib Bandung untuk bisa mengumumkan calon pemain barunya di musim depan. Tapi menarik kalau misalnya untuk dibahas soal pemain satu ini, karena yang tadi gue sebutkan ini merupakan salah satu pemain yang banyak menghabiskan karirnya di benua Eropa, terutama di Liga Spanyol, La Liga. Meskipun saat ini memang usianya sudah menginjak 33 tahun, dan Jesse Rodriguez merupakan pemain yang bermain di sayap dan juga bisa diplot sebagai penyerang. Ini merupakan lulusan Real Madrid Castilla, akademi dari Real Madrid, yang setelah 3 tahun ini berhasil menembus skuad utama pada tahun 2011 kalau nggak salah waktu itu. Dan kalau misalnya kita lihat perjalanan di Eropa, nggak hanya Real Madrid aja, tapi dia juga memperkuat ataupun sempat memperkuat tim kuat asal Prancis yaitu Paris Saint-Germain ataupun dengan PSG, sebelum akhirnya banyak sekali dirinya harus dipinjamkan ke beberapa klub, seperti ke klub kelahirannya yaitu Las Palmas, yang merupakan klub dari Liga Spanyol yang saat ini bermain di divisi 2 dari La Liga. Lalu juga sempat bermain di Premier League bersama dengan Stoke City, dan sempat juga bermain di Real Betis, dan sempat mencicipi sepak bola Portugal bersama dengan Sporting. Setelah itu memang kita lihat Jesse Rodriguez sendiri juga sempat berkelana ke sejumlah negara seperti Turki, Brazil, sampai dengan akhirnya JDT sempat meminjam atau mendatangkan seorang Jesse Rodriguez di 1 ataupun 2 musim yang lalu. Sampai dengan klub terakhirnya ia bermain untuk tanah kelahirannya yaitu Las Palmas yang bermain di divisi 2 La Liga. Dan kalau kita lihat torehan dari menit bermainnya memang ini cukup baik karena merupakan salah satu kekuatan dari Las Palmas di musim lalu, bermain 35 kali, mencetak 11 gol dan juga mencatatkan 3 assist untuk Las Palmas. Kalau misalnya kita lihat memang puncak karir dari Jesse Rodriguez ini tentu saja ketika memperkuat Real Madrid di tahun 2011-2012. Ketika itu memang Madrid sedang diperkuat oleh sejumlah pemain bintang, mulai dari Di Maria, Cristiano Ronaldo, Benzema, sehingga memang membuat Jesse Rodriguez ini lebih banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan ataupun sebagai pemain pengganti. Karena kalau kita lihat sejarah menit bermain ataupun berapa kali ia bermain, cukup banyak sebetulnya selama ia memperkuat Real Madrid, karena tercatat dia pernah berseragam Madrid dan juga bermain sebanyak 94 kali dan mencatatkan 18 gol serta 15 assist. Meskipun memang
puncak karirnya secara statistik berada di Las Palmas karena ia sudah bermain 108 kali, mencetak 27 gol dan juga mencatatkan 12 kali assist. Tapi tidak untuk di PSG karena selama membela PSG dia hanya bermain 18 kali dan juga mencetak 2 gol. Dan tadi kalau misalnya tadi gue sebutkan dia sempat dipinjamkan ke sejumlah tim itu ketika dia berseragam Paris Saint-Germain. Memang histori dari pemain Spanyol di Persib Bandung tidak begitu baik. Kita tahu Sergio Castel terakhir didatangkan di paruh musim lalu dan memang tidak bisa memberikan instant impact untuk Persib Bandung terutama di lini depan. Dan begitupun dengan Taren Del Pino, meskipun memang Taren Del Pino menjadi roh utama ketika membawa Persib Bandung back to back juara, tapi kita tahu dia harus melalui masa yang berat sebelum akhirnya menemui titik permainan terbaiknya di bawah seorang Bojan Hodak. Karena Tyrant sendiri memang didatangkan oleh Luis Milla saat itu sempat menjalani debut sebelum akhirnya harus cedera panjang dan setelah kembali dirinya tidak masuk skema dan sempat dipinjamkan ke Ratchaburi di Liga Thailand. Memang kita tahu bagaimana sepak bola Indonesia yang masih mengandalkan fisik, masih mengandalkan kecepatan. Sementara kalau kita tahu DNA dari sepak bola Spanyol lebih ke oper-operan pendek, taktikal, sehingga butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Memang kalau untuk kebutuhan sendiri, Persib Bandung butuh sayap yang produktif, butuh sayap yang memiliki daya juang, memiliki skill dan juga bisa menjadi pembeda karena terakhir mungkin setelah Ciro Alves keluar, sayap-sayap dari Persib Bandung memainkan peran yang berbeda di musim lalu. Kita tahu bagaimana Burguinho lebih bermain dengan sistem, begitupun dengan William Barros yang lebih diapresiasi karena sering membantu pertahanan di Persib, tapi untuk gol, untuk produktivitasnya kedua pemain ini masih menjadi masalah ataupun belum terlalu memuaskan. Dan yang menarik selain dari Jesse Rodriguez juga sempat disebutkan satu nama dari back Belanda yang tampaknya dirumorkan akan datang menggantikan seorang Federico Barba yang sebelumnya juga sudah resmi meninggalkan dari Persib Bandung, di mana back ini bernama Mike van der Hoorn yang tadi secara tidak sengaja masuk ke laman Instagram gue dan dia sudah berpamitan dengan FC Utrecht. Bahkan kemarin gue sempat bertanya dengan warga lokal Warlock, yaitu Coach Justin ketika di halftime show Piala Dunia, dan Coach Justin mengatakan bahwa pemain ini memang pemain yang kuat dan juga pemain yang bagus untuk FC Utrecht. Bahkan dia juga sempat bermain untuk Ajax Amsterdam. Memang usianya tidak muda lagi, sudah berusia 33 tahun, memiliki tinggi badan 1,9 meter. Ini back jangkung dan kalau kita lihat secara postur memang cukup besar. Dan untuk karirnya sendiri banyak bermain di Liga Belanda. Pertama kali karir profesionalnya berada di Almere City. Ini merupakan tim yang pernah dibela oleh Tom Haye sebelum akhirnya Tom Haye pindah ke Persib Bandung. Lalu mengenyam belajar sepak bola di Utrecht Youth sebelum akhirnya berpindah ke Ajax Amsterdam, lalu sempat bermain di Swansea City di Liga Inggris sebelum akhirnya di sisa karirnya ini sempat memperkuat tim dari Jerman dan juga terakhir kali membela FC Utrecht yang dimana dirinya mencetak 29 kali main dan mencatatkan 2 gol. Sementara di Europa League dirinya bermain 7 kali dan juga mencatatkan 1 gol. Sehingga ini salah satu pemain yang dirumorkan akan membela dari Persib Bandung. Sebetulnya gue nggak mau mengulas berita yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi untuk kedua pemain ini gue akhirnya bikin konten karena memang ini keluar dari seorang Erwan Setiawan yang memiliki kedekatan dengan internal dari Persib Bandung. Jadi kita akan nantikan apakah betul kedua pemain ini akan menjadi pemain yang diumumkan, didatangkan oleh Persib Bandung di bulan Juli mendatang. Karena hingga sejauh ini, hingga tanggal 25 Juni, sudah ada 5 pemain atau bahkan 6 pemain yang dipastikan dilepas oleh Persib Bandung. Diawali oleh Levin Kurzawa, lalu kemudian Federico Barba juga sudah lepas. Lalu Sergio Castel yang kita tahu tidak memiliki impact di setengah musim kemarin. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan Castel karena secara kultur, secara permainan sepak bola berbeda dengan yang ia
mainkan mungkin di Eropa, sehingga waktu adaptasi masih menjadi masalah. Begitupun dengan, Adam Fischbeck, yang di mana Adam Fischbeck sendiri ini menurut gua unlucky karena sebetulnya dia didatangkan untuk bisa menjadi kiper utama, tapi karena adanya waktu itu cedera kalau nggak salah, dan akhirnya Teja Pakualam diberikan kesempatan dan akhirnya Teja bisa membuktikan diri bahkan konsisten hingga membuat akhirnya Persib Bandung juara sebanyak 3 kali secara beruntun. Kredit untuk seorang Teja yang kita tahu juga musim kemarin mencatatkan rekor sebagai kiper dengan kebobolan paling sedikit selama sejarah sepak bola Indonesia, sehingga persaingan dari posisi kiper dari Persib Bandung ini sangat ketat, dan ini juga membuktikan bahwa tim kepelatihan memberikan kesempatan yang sama untuk semua pemain yang bisa memberikan hasil ataupun performa terbaik untuk tim ketika mengarungi liga maupun di Asia. Kabar terakhir yang baru saja dirilis semalam adalah kepergian dari Dewangga yang bergabung dengan Arema FC. Kita tahu Dewangga merupakan salah satu pemain berbakat, sempat juga memperkuat timnas Indonesia. Dulu sempat trial di Persib Bandung, atau kalau nggak salah sempat bermain untuk Persib Bandung, tapi akhirnya baru mencoba untuk bisa menjadi Persib Bandung senior di musim lalu, dan tidak banyak diberikan kesempatan. Hanya di pertengahan musim berapa kali ia diturunkan oleh Bojan Hodak di pos back sayap kiri, memiliki kaki kiri yang murni dan juga memiliki umpan-umpan yang akurat sebetulnya. Tapi memang persaingan di kiri ini sangat luar biasa. Eliano Reinders kita tahu bagaimana konsistensinya sulit untuk digeser, begitupun ketika Levin Kursawa masuk, sehingga Dewangga sekali lagi harus kalah bersaing, dan semoga Dewangga yang lebih baik bisa memperkuat Persib Bandung di masa depan. Kalau menurut kalian, siapa lagi pemain yang akan keluar dan juga siapa yang kalian harapkan bisa didatangkan oleh Persib Bandung? Coba tulis di kolom komentar.